Salam Bocah Blitar. Halo Cak, kembali lagi dengan kami di sini menyapa langsung dari Gedung Geraha Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Jawa Timur. Oke. Jadi, bentar dong Kak, bentar. Ini sebenarnya kita di sini tuh mau ngapain sih kok so akrab banget seperti ini? Dari tadi loh ya. Iya, betul sekali. Padahal kita juga belum kenal satu sama lain. Betul gitu dong. Terus gimana nih? Silahkan dilanjutkan, boleh kok. Emang boleh? Boleh. Oke, daripada penasaran ya, cuma menjadi tanda tanya yang nggak bisa menjadi tanda titik. Kalau begitu, kenalan dulu dengan kami yang cantik-cantik di sini. Bentar-bentar Neng. Ini gini loh, kalau cewek cantik itu nggak afdol kalau belum kenalan sama ada pantunya. Kenapa sih? Ya, pasti butuh kayak kata cakep. Oh gitu, biar ada cakepnya dikit ya. Iya, betul. Oke. Kalau gitu kita pantun dulu nih yang paling afdol. Oke, silakan. Oke. Gini. Ada cewek kesambi nyasar di Blitar. Cakep. Katanya sih calon pemenang. Cakep. Kalau senyum manisnya sampai ke akar-akar. Kalau boleh dan berkenan, kami ucapkan selamat datang bersama kami personil KGS. Kibah Cantik. Oke, ini bersama dengan saya yang bernama Jeng Risa Levina dan rekan saya Jeng Vika. Kami dari SMA Negeri 1 Kesamben. Oke, gini Jeng. Ini tuh podcastnya diadain sama siapa sih sebenarnya? Yang pertama nih. Iya. Yang pertama pastinya itu dari LPBL Radio Persada FM. Oh gitu. Lalu yang kedua juga ada dukungan dari yang paling penting ya, pemerintah Kabupaten Blitar dong tentunya. Oke. Dan yang menjadi tuan rumah kita kali ini siapa nih, Jang? Oke. Pasti ada. Iya dong, siapa nih? Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oke, di sini nih tempatnya di UNU Blitar. Nah, sebenarnya podcast ini tuh dalam rangka apa sih, Jang? Dalam rangka Hari Jadi Blitar ke-699. Oh gitu. Gitu, Jang. Iya. Jadi bulan-bulan Agustus ini adalah Hari Jadi Blitar. Iya. Oh gitu, oke. Ya ini saya cuma berdoa ya semoga Blitar itu kedepannya semakin baik, semakin menjadi kota yang dimana itu menghasilkan generasi-generasi muda yang unggul tentunya. Seperti kita-kita nih. Iya dong. Terus gini nih. Sebenarnya kita ini kan gibah cantik nih, Jeng. Betul, Jeng. Ada apa? Di sini itu kan konteksnya itu kita di Piala Makrini nih. Sebagai pemuda yang gibah cantik ini terus gimana dong? Pastinya kita itu harus yang pertama nih ya, kita perlu persiapan terlebih dahulu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, gini nih, kalau sebagai para pemuda-pemudi di Blitar ini tentunya kita gak pernah kalah saing dong dengan yang namanya pantun perpantunan seperti yang di awal tadi. Iya. Nah, Jeng bisa lagi, Jeng. Iya dong, bisa disepil lagi dong, nggak pantun yang konteksnya itu ke Piala Makrini dong. Gimana nih? Kalau kata anak-anak gaul zaman sekarang nih ya. Ada Piala Makrini di sini, ada Piala Makrini, jangan dibawa lari. Gitu. Itu maksudnya jangan dibawa lari ya? Iya. Yang jangan dibawa lari itu pialanya. Oh gitu. Prestasinya silahkan. Oke. Kalau prestasinya boleh diadu di sini. Boleh. Oke. Ya sebenarnya meskipun kita ini di sini centil-centil seperti ini, tapi kalau prestasi mah boleh disentil. Oke. Kita ini meskipun suka gibah, suka seperti sharing sama temen, tapi kalau sharingnya yang kalau dalam bahasa Jawanya, "Piye Cah, ayo rasa-rasa dong Cah," gitu ya. Iya, pasti gitar iya, gitu. Kalau bukan kurang pergi, itu kurang seru. Apalagi kalau cewek seperti kita. Aduh, pasti. Dari itulah kadang itu timbul berita-berita yang kurang enak didengar. Iya, kurang enak didengar dan faktanya pun belum ada. Iya, selain kurang enak didengar, validasinya itu pasti kurang lah. Iya, kurang banget. Nah, maka dari itu sebagai cewek-cewek yang demen gibah nih ya, kita tuh sebenarnya harusnya itu konteksnya bisa menangkal yang namanya berita hoax dong ya. Iya, berita hoax yang kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Faktanya itu belum ada. Iya, dan kita sebagai pemuda yang milenial pemuda milenial yang ada di Blitar ini seharusnya juga bisa dong menangkal berita-berita seperti itu. Itu kan kewajiban. Iya. Oke. Contoh nih, ibu kita biasanya tuh bilangnya gini, kamu tahu nggak berita ini, obat ini loh nggak boleh dipakai gitu sekarang. Tidak boleh diedarkan. Iya. Padahal itu obatnya itu sepele biasanya. Oke. Tapi kadang
nggak ibu-ibu juga sih. Enggak Kadang sih, masyarakat semuanya iya. langsung menelan mentah-mentah berita tersebut. Betul Iya, sekali. tanpa membuktikan validasinya. Iya, betul sekali. Jadi berita-berita tersebut tanpa di-sharing sudah di-share terlebih dahulu, Jen. Iya. Itu tuh yang menjadi kelemahan di mana berita hoax itu lebih cepat tersebar daripada berita yang faktanya itu tervalidasi. Iya, betul. Kadang berita-berita yang udah tervalidasi dari sananya itu malah kurang diminati gitu. Iya, betul. Sama masyarakat. Betul sekali, Jeng. Nah, ini tuh sebagai kita yang cewek-cewek milenial nih ya. Iya. Jeng-jeng milenialnya pintar. Aduh, iya. Nah, Jeng-jeng maka banget dari- nggak itu? Iya dong. Kita tuh kan udah cewek-cewek dari Kesambi nih ke Blitar jadi jeng-jeng Blitar. Nah, Iya. nah, maka dari itu kini kita harus sharing informasi bagaimana sih kita itu menanggapi mengenai berita hoax ya, Jeng. Nah, Iya. di sini itu ada beberapa hal yang harus kita kulik-kulik terdalam mengenai pasti. berita hoax sih pastinya. Nah, di sini nih yang mau aku tanyain ke Jeng Vika nih Iya, sebagai apa nih? faktanya wanita muda zaman sekarang ya, wanita Oke. muda milenial zaman sekarang. Oke. Oke. Gimana? Menurut Jeng Vika nih, menurut pandangannya Jeng Vika, apa sih yang dimaksud berita hoax itu? Berita hoax seperti yang saya sebutkan pertama Iya, tadi ya. iya, Jeng. betul sekali. Iya, berita hoax itu berita yang kebenarannya belum terbukti gitu. Oh iya. Kayak berita angin. Cuma lewat aja tapi oke. masyarakat itu udah percaya gitu loh. Oh iya. Herannya. Jadi faktanya itu belum ada, namun beritanya sudah tersebar di mana-mana ya. Betul, Oke, iya. gitu. Kadang miris sih kalau lihat Iya. kayak gitu udah tersebar luas kan. Sedangkan berita-berita yang mutunya bagus banget gitu loh ya. Iya. Itu malah tenggelam. Betul. Apalagi di Indonesia tuh banyak banget berita-berita yang hot, apalagi yang mengenai entertainment itu lebih trending daripada Iya. berita di mana contohnya atlet Indonesia yang bisa sampai SEA Games dan internasional seperti itu ya. Itu mirisnya sih, dan berita-berita hoax tersendiri itu bisa lebih trending daripada berita-berita yang harusnya diunggulkan di Indonesia. Iya. Itu tuh yang jadi mencoret nama baiknya Indonesia itu Iya. begitu. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi Blitar jangan sampai ini keterusan seperti itu. Iya, kadang Nggak baik. Iya, kadang kita yang suka curcol abis sama Iya, circle kita tuh. betul. Kita itu kadang kayak nggak nyaring. Tapi kalau udah denger itu kayak emang benar ada berita seperti Iya. itu. Emang sudah Langsung gabung, divalidasi gitu. iya. Kan kita juga dengernya itu kurang enak Nah, gitu loh. betul. Kalau sampai kenyataannya itu ternyata di luar apa yang kita bicarakan, kan yang malu juga kita sendiri dong, Jeng, Iya. jadinya. Oke, Jeng, itu tadi termasuk yang dimaksud dari berita hoax. Oke. Iya, betul. Ini aku mau lanjut ya, Jeng. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, Silakan. boleh. Kita kulik-kulik terdalam ya, teman-teman. Iya. Jangan lupa itu. Oke, di sini itu di Blitar khususnya masyarakat itu banyak yang terjerumus dalam berita hoax. Itu dalam konteksnya apa saja berita hoaxnya? Ya, contoh banyak sih, Jeng. Oke. Biasanya kalau nggak sosial, politik, atau bahkan kependidikan gitu loh. Oh gitu, iya. Kan biasanya banyak-banyak di WA itu ya Iya. biasanya. Paling sering itu saya temukan di WA. Oke, WhatsApp, oke. Dan itu menyerangnya itu ke orang tua kita. Kok bisa sih, Jeng? Karena mereka itu lebih gimana ya? Lebih mau ke berita-berita tersebut Oh gitu. daripada Mereka ke lebih- berita-berita yang iya, faktualnya itu iya. telah terbukti, Jeng. Oh ya, berita yang masih menjadi angin berlalu tapi lebih percaya sama berita tersebut daripada fakta Betul, yang udah betul, terbukti. Aduh, sayang sekali ya ternyata. Iya. Ternyata tidak semua umur, maksudnya tidak memandang umur. Betul. Ya, tidak memandang umur dari masih kecil sampai udah besar itu kalau namanya menyaring berita itu masih belum bisa ya. Iya. Kelemahannya di situ, dan itulah yang menjadi tolak ukur utamanya berita hoax itu Iya. bisa kesebar di mana-mana. Dan juga tugas kita sebagai generasi milenial ya, Iya. apalagi Gen Z akan perubahan katanya sih. Katanya seperti sekali. itu. Betul. Tapi kita itu upayanya jangan cuma ini berita hoax. Kadang kan ada yang gimana ya kayak masa ini kan nggak mungkin hoax. Jelas Oh, ini gitu. ada datanya, ada fotonya Iya, gitu. Tapi betul. kan Karena ada kita juga- bukti Iya. gitu. Nah, kita itu sebagai generasi milenial, nih lihat kita juga harus menunjukkan sumber-sumber yang terpercaya. Kenapa Oh, berita iya. itu bisa disebut dengan berita hoax? Betul, sangat betul sekali, Jeng ya. Apalagi berita hoax itu nggak cuma menular lewat sosial media ya. Iya. Ternyata ada mulut dan mulut. Iya. Mulut ke mulut gitu ya. Mulut to mulut. Iya, Oke, mulut to oke, mulut. oke. Ya, kalau di desa itu biasanya mak-mak gibah yang beli sayur. Iya, di pagi hari itu sering banget. Bahkan saya pun pernah mengalami sendiri, Jeng. Itu Berarti kayak- sempat curcol sama Iya mama dong, gitu ya. iya. Oke. Oke, itu tuh. Nah, itu tuh yang buat kayak
berita hoax tuh semakin bisa menyebar kemana-mana karena penyampaiannya itu pun bukan hanya lewat media sosial, namun juga mulut ke mulut ternyata. Dan Oke. itu memang sangat benar-benar meyakinkan gitu loh Iya, kata-katanya. apalagi ekspresinya mak-mak ketika menyampaikan sesuatu kayak Menghayati banget. iya kayak aduh, gini loh, ada berita ini loh kayak itu emang bener gitu ya. Iya, padahal kan itu ada UU-nya gitu loh, Iya, Jeng. ada undang-undang tersendirinya Iya, ya. betul. Ya. Nah, menyikapi yang namanya berita hoax yang Iya. sudah kesebar kemana-mana, itu kan nggak mungkin kalau udah kesebar maupun ditarik lagi. Tapi kalau seseorang sudah kedoktrin dengan yang namanya berita tersebut, pastinya kan juga mau tidak mau dia itu harus ikut nimbrung dong, ikut Iya. menyampaikan berita hoax itu dong gitu. Karena dia punya kabar terbaru buat Hot news lah. Ya, betul banget buat hot news pagi ini gitu. Nah, di situ itu aku mau tanya nih, Jeng, karena berita hoax tadi, itu bagaimana cara agar tidak menjadi penerima atau pengirim berita hoax tersebut? Yang pertama nih ya, kalau kita sudah mendengar hal tersebut, Iya. kita itu harus mengkeep untuk diri kita sendiri. Oh, gitu. Jangan disebarluaskan. Iya, betul, Kalau betul kita sudah sekali. dapat berita-berita Iya. tersebut. Yang kedua, kita validasi lagi. Apakah benar berita tersebut itu sudah ada? Atau berita itu sudah teredar dan Iya, diakui yang oleh benar-benar diakui oleh contoh-contoh pemilik. ya. Iya. Keminfo. Oh ya, Keminfo. Oke, Iya. Pokoknya iya. itu deh, Jeng, Iya, ya. Jeng. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, kita Iya. itu harus bisa pintar memilah-milah sebagai agen perubahan nih. Oh gitu, iya sih betul sekali Agen itu. perubahan kita Saya dukung yang harus poin bisa itu. memilah-milah, terus kita juga Oke. harus bisa memberikan edukasi. Oh ya, itu yang paling Itu penting. yang paling penting sih. Itu yang paling Masyarakat itu juga harus mendapat edukasi bahwa berita-berita yang tersebar di Iya. dunia luar itu Iya. tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul sekali. Apalagi kan di sini tadi konteks kita sempat menyinggung emak-emak yang suka menyebarkan berita-berita Betul, hoax. betul, Nah, betul. itu tuh padahal ibu itu adalah madrasah utama anaknya. Di mana anaknya Berat itu selalu banget muncul kalau ke ibu. Yang takutnya ya ini ya, untuk ibu-ibu yang di luar sana. Jadi kalau ada berita yang belum tervalidasi Iya, belum pasti kenyataannya lah itu ya. jangan disebarkan dulu. Ini juga bukan hanya untuk ibu-ibu tapi untuk seluruh usia. Seluruh masyarakat Iya. Indonesia kalau bisa ya. Iya, betul Kalau sekali. kalau video ini tersampaikan ke kalian, jadi kalian itu jangan telan mentah-mentah lah Iya, ya, jangan sebagai kalau mentah tuh berita. Iya, sebagai apa ya, warga negara Indonesia, kalian juga harus pintar memilah-milah informasi. Betul seperti sekali. Itu karena termasuk apa ya namanya? Penjajahan dari dalam negeri kita itu. sendiri Iya, ya. penjajahan. Iya, oke. Nah, itu tadi ya termasuk seperti ada beberapa rasa takut ketika mendapatkan berita yang itu belum tervalidasi kenyataannya. Iya. Takut kayak mau di-share ini nanti sebenarnya itu udah valid atau belum. Kalau di-share nanti ternyata hoax kan ya yang kena kita sendiri gitu loh, Iya, Ijeng, betul, ya. betul. Iya. Oke. Nah, dari konteks yang di atas ini sebagai warga negara yang ternyata kita itu udah menerima berita hoax tersebut Iya. secara tidak sengaja maupun sengaja. Entah itu di usia yang masih muda, tua, ataupun sudah lanjut usia. Iya. Nah, itu bagaimana sih, Jing, cara mengatasinya kalau udah kesampaian menerima si berita hoax tersebut? Jadinya kan kayak, aduh aku udah dapet, tapi nanti kalau aku sebar, aku juga yang kena, nggak aku sebar, tapi ini perlu disebar gitu. Kayaknya nih hoax apa enggak sih? Malah jadi tanda tanya itu nanti. Iya, perlu validasi sih, Jen. Oh ya, yang pertama Kalau sih kita perlu validasi. cantik kan juga perlu validasi. Betul Berita sekali. juga perlu validasi dong. Setuju, Jeng, aku sama kamu. Jangan cuma Oke. ditelan mentah-mentah gitu. Betul. Jadi yang pertama itu kita harus mencari kebenaran faktanya dulu ya. Betul. Iya, ternyata di sini literasi juga nggak kalah penting ya ternyata. Iya. Iya. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah saya sampaikan ke Jeng Vika tadi itu gimana sih sebenarnya itu untuk pemuda-pemudi zaman sekarang itu tuh gimana sih pengaruhnya, atau bener-bener pengaruh banget, atau ya nanti cuma menjadi angin lalu lah. Apalagi kita kan di sini konteksnya menangkal berita hoax untuk pemuda-pemuda milenial di Blitar ini contohnya. Nah, kalau seperti itu berita-berita itu udah tersampaikan, para pemuda-pemudi ini tetap acuh dikarenakan ya bagi mereka emang kenapa, kan nggak mungkin kalau kita menyebarkan ke satu orang ke orang lain itu kita juga kena undang-undang ya. Iya, ada undang-undangnya. Ada dong. UU nomor 28 nggak sih? Iya, ITE nomor 28 tahun 2008. Ya, tahun 2008 itu. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, meskipun di sini ada undang-undangnya, tetapi di Indonesia itu masih marak sekali loh yang menyebarkan berita hoax tersebut. Iya. Nggak cuma 1-2 orang lagi. Jangan kayak gitu, Jeng. Ya. Di Indonesia ini, undang-undang tersebut
siapa saja yang menyebarkan berita-berita tidak benar itu akan diberikan pidana. Dia terkena pasal UU ITE ITE, tadi. iya, Ya, betul sekali. Oke. Nah, ternyata perbincangan kita dari tadi kayaknya udah jauh nih, Jen. Udah jauh apa belum sih? Kejauhan malah kayak. Oh, kejauhan. Putar balik. Oke. Kalau nggak bisa putar balik, nggak bisa. Kalau kita putar balik, kita balik ke sampean lagi ya. Oke. Nah, ternyata yang udah di ujung tanduk itu bukan cuma hubungan saya sama dia ya. Hubungan lagi yang dibahas. Aduh, udah kita gibah-gibah cantiknya nanti lanjut di kesampaian aja. Oke. Tapi ternyata juga podcast kita kali ini udah di ujung tanduk rupanya. Oke. Sebenarnya kalau masih mau terus sih, aku masih mau terobos, masih mau menyindir seseorang yang menyebarkan berita hoax tersebut loh. Gede banget gak sih sebagai kaum muda gitu. Iya. Namun sebagai milenial yang bermoral, kita harus bisa manajemen waktu dengan baik. Oke. Maka dari itu kami GGS Gibah Cantik setelah ini mau pamit undur diri dulu ya dari kalian. Oke. Ini ada pantun lagi apa enggak ya? Enaknya. Adain aja Jeng. Adain aja ya. Oke. Satu kali lagi ya. Ada anak beli mochi, pulangnya pengen jalan kaki. Kalau saya memang harus pergi, izinkan kami untuk pamit undur diri. Sekian dari kami GGS. Sampai jumpa di lain hari dan salam dulu dong. 1, 2, 3. Salam bocah pintar. Bocah atau sobat? Bocah atau sobat ini? Sama aja. Oke, sama aja. Oke, next. Dadah.